Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 376. Chapter 376, Kota Daling. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, masih jauh lebih besar. Selain itu bertetangga dengan pegunungan Magical Beast yang menutupi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota ini arus lalu lintas manusia yang tidak pernah berhenti. Di gerbang kota utara kota Daling, arus manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Beast Mountain yang tampaknya tak berujung. Kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang pindah rumah. Terkadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat Magical Beast yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakangnya. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Itu bukanlah masalah yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beast. Kami benar-benar tidak beruntung, kehilangan dua saudara laki-laki untuk membunuh Magical Beast tingkat 2. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta karun. 7 pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, tergeletak mayat besar dari Magical Beast. Kepala mayat telah dibelah dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lainnya tanpa benda yang paling berharga, inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, Magical Beast tanpa monster core ini disebut telur batu tanpa harta karun. TL, saudara di sini berarti saudara seperjuangan, sahabat, bukan saudara sebenarnya. Jika ada monster core peringkat 2 di dalam benda sialan ini, kita akan bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode ki tingkat huang tinggi dari rumah lelang. Wajah pria besar dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbicara. Tingkat huang tinggi, metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Ini seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahi. Hihi. Misty Cloud Sect mengeluarkan perintah yang diinginkan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode Ki kelas Xuan. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima di Misty Cloud Sect. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode Ki. Seorang pria agak kurus menghapus bekas darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode Ki kelas Xuan, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Kera kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya menjadi pemimpin, dengan dingin menatapnya. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar Misty Cloud Sect. Xiao Yan, orang misterius yang menjadi juara Grand Meeting Alchemist. Dia juga orang menakutkan yang menyerbu ke dalam Misty Cloud Secte 2 kali, membunuh Yun Leng, yang dari kelas Dou Wang, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Yun San, yang merupakan kelas Dou Song. Apa menurutmu dia tipe orang yang orang-orang seperti kita mampu untuk menyinggung perasaannya? Petik 2. Hihi, saya hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kami bisa bertemu orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa dengan canggung saat dia berkata, namun, saya telah mendengar bahwa Misty Cloud Secte telah mengeluarkan perintah yang diinginkan ini di seluruh kekaisaran. Kondisi menarik seperti ini tentu akan membuat banyak orang tertarik. Saya pikir bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Misty Cloud Sect, dia akan kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika kau akan bertemu dengannya, jangan bilang kalau kau bisa menggunakan pisau patah milikmu itu untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dengan dingin, jangan membuang waktu. Cepatlah kembali ke kota untuk beristirahat di hari itu. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode Huang Ki tengah kita saat ini, kapan sebelum kita bisa menerobos ke kelas Dousi? Petik 2. Saat pemimpin kelompok memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam dengan tidak senang dan mulai tersandung menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria pergi, sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan yang dalam. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan dupengnya menutupi hampir setengah wajahnya. TL, dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain yang menjuntai untuk menutupi kepala. Apakah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yun San benar-benar rela membayar. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang familiar, secara mengejutkan Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari Misty Cloud Sect.
Sejak hari Yun Yun mengizinkan Xiao Yan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Ya Fei kepadanya untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir 10 hari berjalan kaki melalui hutan untuk benar-benar melepaskan diri dari orang-orang yang bertahan di dalamnya. Mengejarnya. Setelah itu, dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Beast Mountain. Dia menghabiskan 7 hari lagi terburu-buru dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melewati beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah sampai di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Mama dan perintah yang diinginkan oleh Misty Cloud Sect akan menjadi sama sekali tidak efektif. Sekte Misty Cloud mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmati di dalam Kekaisaran Jiama. Secara alami, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah yang diinginkan dari sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Misty Cloud Sekte tetap tertanam kuat di dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu mengakibatkan Misty Cloud Sect tidak terkenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiao Yan bergegas melalui pegunungan Magical Beast Mountain, dia juga mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah menghasilkan Magical Beast biasa yang tidak berani maju untuk memblokirnya, Magical Beast Mountain rank sangat luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Magical Beast lainnya mungkin takut dengan Heaven Swallowing Python, tapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, Xiao Yan masih dikejar-kejar selama perjalanan meski sudah melarikan diri dari Misty Cloud Sect. Meskipun terburu-buru melalui perjalanan selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan menderita kesulitan besar, hal yang menyebabkan kegembiraan terbesar adalah bahwa jiwa Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat hingga sehat selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiao Yan, yang selama ini dalam keadaan waspada, akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan Yao Lao hadir, setidaknya itu berarti dia memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena sisa efek obat yang disimpan di dalam tubuhnya, Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama 1 bulan pelarian ini setelah terobosan besarnya. Selama pelarian dari mulut Magical Beast kelas Doowang, Xiao Yan benar-benar mengangkat kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiao Yan dengan demikian telah menjadi bintang 4 Dadoushi dalam waktu yang singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan yang terburu-buru dari obat di dalam Gua Gunung bulan lalu, kekuatan Xiao Yan sebenarnya telah melonjak 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan semacam ini pasti bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertarungan hidup dan mati, yang dialami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak dapat menutupi bakat pelatihan Xiao Yan yang bahkan menyebabkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan paling besar adalah bahwa dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga. Burning Flame Valley, Skyfire Tree Mysterious Cheng, 3 hari yang lalu setelah latihan selama sebulan dan di bawah bimbingan Yao Lao. Dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari penampilan bagaimana kekuatannya masih berhasil melonjak meskipun upaya yang gagal ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa benar-benar menguasai perubahan misterius 3 misterius dengan sukses. Ketika saat itu tiba, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa bersaing dengannya di tingkat Dadoushi atau bahkan lebih tinggi dengan kekuatannya yang dibangkitkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiao Yan selama 1 bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah-pecah. Hihi, saat dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang dilontarkan orang lain di sampingnya. Dia menarik Dupeng ke bawah sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya di dalam bayang-bayang gelap. Tatapannya mengamati pintu masuk kota di kejauhan, di mana orang-orang datang dan pergi, sebelum berjalan perlahan. Dengan situasinya sekarang, lebih baik meninggalkan Kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar kembali hutangnya dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda, dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan mendekati gerbang kota dan mengantri di barisan belakang. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengerutkan kening saat tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada 2 wajah yang sangat berbeda digambar di atas kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapu dan menyadari bahwa dari 2 wajah itu, yang satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis. Jelas,
Ini adalah rencana yang dibentuk karena Misty Cloud Sect takut Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Kekaisaran Magia. Yun San telah menghabiskan banyak usaha untuk menangkapku. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya menatap ke arah gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, dua tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga Kekaisaran Magia diam-diam membantu Misty Cloud Sect? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia bergumam, dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu musuh macam apa yang akan dia ciptakan untuk keluarga Kekaisaran Jia Ma jika aku harus melarikan diri jika dia melawanku saat ini. Selain itu, keluarga Kekaisaran Magia dan Sekte Misty Cloud tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Petik 2. Sialan Musang. Bukankah dia hanya seorang penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendirilah yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut jika dia benar-benar bertemu Xiao Yan, yang terakhir akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya? Saat Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Mendiamkan. Jangan terlalu berisik. Meskipun perintah yang diinginkan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Magia, Musang adalah seseorang yang berasal dari Misty Cloud Sect. Karena dia menerima perintah yang diinginkan dari sekte tersebut, dia secara alami perlu memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan bekerja dengan baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya buru-buru menangkapnya dan berbisik. Menggunakan pengaruh orang lain untuk menindas orang lain. Pria itu meludahkan air liur dan memaki dengan tidak senang. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan melontarkan kekerasan seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang bernama Musang masih membuatnya takut. Sebenarnya seseorang yang datang dari Misty Cloud Sect. Xiao Yan menyerap percakapan di antara keduanya ke telinganya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Murid Misty Cloud Sekte tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak kekurangan orang-orang yang memegang jabatan resmi di dalam Kekaisaran Jiama. Sekarang mereka telah menerima perintah yang diinginkan dari sekte tersebut, yang perlu mereka lakukan hanyalah diam-diam menggunakan otoritas di tangan mereka, dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan dalam Kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki Misty Cloud Sect di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga Kekaisaran Jiama, yang mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama, takut pada mereka. Xiao Yan merenung di dalam hatinya sebelum menarik keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu perlahan diperpanjang. Dia membungkukkan kakinya sedikit dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari kakinya menempel ke tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiao Yan baru saja menyentuh tanah saat dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru kemudian dia dengan santai berjalan ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit yang harus dia lewati sebelum meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Misty Cloud Sect selama 1 bulan ini. Battle Through the Heavens, Chapter 377. Chapter 377, Persiapan sebelum pergi. Xiao Yan perlahan masuk ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki arus manusia yang bergolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit menyatu. Ini karena dia menyadari bahwa di beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster buronan yang dikeluarkan oleh Misty Cloud Sect yang ditempelkan di atasnya. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode Ki kelas Suan yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata mereka mengungkapkan keserakahan. Bagi banyak orang, metode Ki kelas Suan adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak dapat diharapkan. TL, mungkin bertemu, tetapi tidak bisa berharap, seseorang mungkin beruntung menemukan sesuatu, tetapi seseorang tidak dapat berharap mendapatkannya sebaliknya. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang Dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan Kekaisaran Magia secepat mungkin. Pengaruh Misty Cloud Sect di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya sebenarnya tidak terlalu baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk dilalui agar Dadoushi mencapai kelas Dousong. Anak kecil, kenapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang Misty Cloud Sect dan berhasil pergi dengan utuh.
Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam Kekaisaran Jiama, tetapi juga dari benua Doki untuk melebarkan mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, saya pikir ada cukup banyak orang di Kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Do Huang tidak bisa dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi, Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak lama, Xiao Yan tiba-tiba teringat akan rencana sebelumnya ketika dia mengajarinya metode Qi, Flame Mantra, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa pelan di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya pernah mengatakan saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang. Semangatmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Petik 2. Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat tentang memurnikan tubuh, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tertegun. Sejak dia mengenal Yao Lao, gurunya yang misterius ini tampak selalu tetap tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi roh ini. Sepertinya guru sangat memperhatikan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya menjadi kuat. Namun, dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Petik 2. Roh yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menahan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong tentang ini, dulu, setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu, Flame Mantra, yang telah aku alami dengan susah payah untuk mendapatkannya, tujuannya adalah agar Anda membuat api gabungan setelah Anda berhasil mempraktikkan Flame Mantra. Menggunakan api ini, Anda dapat membantu saya memurnikan tubuh, di masa depan, yang dapat menampung roh saya. Petik 2. Lagi pula, kegelapan yang tidak pernah berakhir di ring yang seperti penjara benar-benar terlalu menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Petik 2. Saat dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Sepertinya dia telah mengingat masa-masa gelap selama dia tertidur. Jari Xiao Yan perlahan membelai cincin hitam di lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru." "Keke, kamu nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak sepertimu." Suara lembut Xiao Yan membuat Yao Lao terkejut. Dia segera tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. "Guru telah banyak berinvestasi pada saya. Sebagai seorang siswa, saya tentu tahu bahwa saya perlu membalas kebaikan ini." Suara Xiao Yan agak serak saat dia tertawa pelan, "Yakinlah, Guru, saya akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Saya puas bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa dalam keadaan tertekan saya telah menyelesaikan satu keinginan saya." Yao Lao tersenyum lalu menjawab. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya di dalam hatinya, "Itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang dibutuhkan untuk digabungkan bersama untuk memurnikan tubuh?" "Ini harus ada 3 jenis. Saya juga tidak terlalu yakin. Metode Qi, Flame Mantra, itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Saat itu, saat aku mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara saat dia berbicara sampai titik ini dan tiba-tiba menjadi diam. 3 jenis ya. Xiao Yan tidak terganggu oleh kesunyian Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya, "Sekarang saya memiliki kendali atas api inti teratai hijau, dan saya dapat menggunakan api dingin tulang, dengan kerja sama guru. Bukan berarti jika saya mengumpulkan yang lain jenis api surgawi, saya harus bisa mencoba membantu Anda memperbaiki tubuh." Petik 2. Itu harus mungkin. Suara Yao Lao yang pendiam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan berkedip dan tertawa pelan, "Saya sangat ingin tahu apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Pada awalnya, mungkin akan terasa sedikit sulit untuk dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatan saya mungkin lebih besar daripada di masa lalu." Yao Lao tertawa kecil. Suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak bisa melatih Doki-nya selama tahun-tahun ini, tetapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Tahapan apa yang akan dicapai?" Xiao Yan bertanya. "Keke, mengalahkan Yun San dalam 10 pertukaran tanpa membutuhkan usaha sedikitpun." Yao Lao tersenyum saat menjawab. Dalam senyumannya, ada keangkuhan milik orang yang kuat di puncak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. "Yun San saat ini adalah Dou Song.
Meskipun dia hanya bintang 1 Douzong, bahkan bintang 9 Douzong tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao ingin memulihkan kekuatannya, setidaknya dia adalah seorang Douzun. Xiao Yan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzun. Itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya di dalam lengan bajunya dan berkata dengan lembut, peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat bahwa guru telah mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi di dalam Akademi Jianan, bukan? Apa nama nyala api itu lagi? Petik 2. Api hati jatuh. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Valen Heart Flame, ya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, sepertinya aku memiliki misi lain yang harus diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan ini. Karena sudah seperti ini, jangan terus membuang-buang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan menunda lebih lama lagi, oke? Xiao Yan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar, Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai, selain itu berada dalam keadaan di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang-orang menyusu pada lidahnya. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling menjalin di sana. Setiap kali Akademi Jianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Apalagi, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari Akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Jika tidak, siswa baru tidak dapat benar-benar mencapai Akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Mama, Anda harus terus benar-benar siap untuk apapun agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Jika tidak, jika Anda tidak berhati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, Anda akan sedikit tidak beruntung. Petik 2. Saat aku melihat-lihat cincin penyimpananmu sebelumnya, aku menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya kurang lebih telah habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti sudah disiapkan, sudah benar-benar habis dalam pegunungan Magical Beast Mountain kali ini. Jika Anda tidak mempersiapkannya sebelumnya, kami harus menunggu sedikit jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan. Hanya setelah mendengar ini, Xiao Yan ingat bahwa cadangan berbagai jenis pil obat yang awalnya kaya telah digunakan sampai titik kehancuran selama 1 bulan pelarian ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jiama. Pada saat yang sama, saya dapat dengan santai menanyakan berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini yang berasal dari Misty Cloud Sect. Ini akan membuat kami lebih siap. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hati-hati. Jangan mengungkapkan identitas Anda. Yao Lao menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan terdiam. Begitu Xiao Yan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia lalu berjalan cepat sampai ujung jalan tempat sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, terlihat jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Miteer. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia masuk ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Di bagian atas tirai hitam terdapat tulisan, resepsi VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer, sesuatu yang primer Tengshan diam-diam berikan kepada Xiao Yan di ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkan dia untuk menikmati bantuan penuh dari cabang manapun di bawah klan primer. Xiao Yan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memasuki ruang VIP, tirai hitam sekali lagi berdesir. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam terus berjalan keluar. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas yang tergantung di wajahnya saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan primer Tengshan padanya berguna seperti yang diharapkannya. Xiao Yan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar mempersiapkan semuanya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke tembok kota ke arah selatan kota dan terbang keluar tanpa memberitahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiao Yan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memurnikan sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Battle Through the Heavens, Chapter 378. Chapter 378, Wilayah Sudut Hitam. 3 hari kemudian, di daerah hutan tersembunyi tertentu di luar kota Daling, seseorang yang mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sesekali pejalan kaki di jalan utama yang bergegas melewatinya.
Setelah menentukan arah jalan, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan utama yang menuju ke selatan. Kecepatan orang berjubah hitam itu tidak secepat itu. Namun, jika orang yang penuh perhatian mengamatinya, mereka akan dapat menemukan bahwa setiap kali langkah kaki orang berjubah hitam itu jatuh, anehnya tubuhnya akan maju lebih dari 1 meter. Adegan itu mirip dengan teleportasi skala kecil yang terjadi, tampak sangat aneh. Orang berjubah hitam yang keluar dari hutan secara alami dan tidak diragukan lagi Xiao Yan yang bersembunyi di dalamnya untuk memperbaiki pil obat yang dia butuhkan. Dengan bantuan Yao Lao selama 3 hari terakhir ini, berbagai pil obat pemulihan dan penyembuhan, yang telah habis, sekali lagi mengisi cincin penyimpanannya. Dengan jumlah pil obat yang cukup sebagai cadangan, Xiao Yan juga merasa jauh lebih lega. Di benua Douqi ini, orang macam apa yang akan meninggalkan rumah mereka untuk bertualang tanpa menyiapkan pil obat restoratif ini? Bagaimanapun, hal-hal ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan. Namun, ada 3 benteng militer penting di sepanjang jalan. Kita tidak perlu takut pada para gubernur dari 2 benteng pertama, tapi 30.000 tentara yang kuat dikatakan ditempatkan di benteng terakhir. Selain itu, wakil komandan di sana adalah mantan penatua dari Misty Cloud Sect. Dari apa yang dikatakan orang-orang di rumah lelang primer, tampaknya dia dipanggil Meng Li. Kekuatannya ada di kelas Dowling. Karena perintah buronan Misty Cloud Sekte telah mencapai kota Daling, saya pikir mantan penatua Misty Cloud Sekte ini seharusnya juga menerimanya sekarang. Xiao Yan dengan lembut berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, sementara tubuhnya anehnya berkedip di jalan utama. Namun, di dalam hatinya, dia berulang kali menghitung bagaimana berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Saat ini, sulit bagiku untuk bergerak 1 inci pun di dalam Kekaisaran Jiama. Saya khawatir Yun San akan menebak bahwa saya akan melarikan diri dari Kekaisaran. Dalam hal ini, dia secara alami akan menempatkan fokus yang lebih besar pada pos pemeriksaan terakhir perbatasan ini. Mungkin saja Meng Li sudah lama menerima pesan khusus Yun San. Dari kelihatannya, ingin pergi dengan mudah dari sana mungkin sulit. Wajah Xiao Yan benar-benar tertutup bayang-bayang. Ketika dia memikirkan poin yang merepotkan, alis Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersatu. Tembok kota dari benteng perbatasan itu hampir sebesar gunung kecil. Pasti ada pasukan besar pemanah yang berpengalaman dalam menunggang dan menembak di dalam benteng serta penghalang penginderaan energi khusus. Karena digunakan untuk menjaga perbatasan, kemungkinan benteng juga memiliki kemampuan untuk bertahan dari orang-orang yang terbang melewati langit. Jika tidak, jika perang pecah, akankah orang-orang kuat dari negara lain bisa datang dan pergi sesuka mereka? Ah, sepertinya ingin melewati pos pemeriksaan terakhir semudah aku melewati kota Daling mungkin sedikit mustahil. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kesal. Di dalam Kekaisaran Mama, ada perintah militer. Dilarang terbang di langit dekat salah satu benteng militer penting di samping perbatasan. Jika ada yang ditemukan, kemungkinan besar mereka akan menerima pukulan destruktif dari segala arah. Kami hanya dapat mengambil 1 langkah pada 1 waktu dan melihat bagaimana perkembangannya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita hanya bisa mengambil risiko dan dengan paksa menyerbu masa lalu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario yang berbeda. Sebaliknya, dia memfokuskan semua perhatiannya untuk mempercepat perjalanannya. Meskipun jarak dari kota Daling ke perbatasan Kekaisaran Magia tidak pendek, ini hanyalah sesuatu yang kecil, secara relatif. Jika orang biasa berjalan beberapa ratus kilometer ini, seseorang pasti tidak akan dapat mencapai perbatasan tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan dan penggunaan sayap awan ungu yang tenang untuk terbang selama beberapa waktu di sepanjang jalan, butuh 3 hari baginya untuk melewati 2 benteng yang ada di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, tidak adanya orang dari Misty Cloud Sekte di eselon atas kepemimpinan 2 benteng berarti bahwa perintah yang diinginkan, yang tidak diakui oleh keluarga Kekaisaran, tidak ditempatkan di mana-mana seperti yang terjadi di kota Daling. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak terlalu memperhatikan perintah yang diinginkan. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk berhasil namun dengan sempit melewati 2 benteng tanpa bahaya. Meskipun dia berhasil melewati 2 benteng itu, perasaan Xiao Yan tidak sedikit pun rileks karena ini. Ini karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng terakhir yang sangat besar yang dikenal sebagai Jalan Zengui. Sebagai benteng militer di perbatasan Kekaisaran dengan tujuan menakut-nakuti kekuatan negara lain, tidak berlebihan untuk menggambarkan pertahanan di sana sebagai jaring. Semua prajurit yang ditempatkan di sana benar-benar memiliki pengalaman medan perang yang berdarah dan berapi-api. Mereka jauh dari apapun seperti pasukan yang menjaga kota-kota di dalam Kekaisaran, yang tubuhnya dilubangi oleh gaya hidup mewah, dan tidak dapat dibandingkan. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Hanya jika Xiao Yan dapat keluar dari tempat ini, dia akan benar-benar menjadi seperti naga yang berkerumun ke laut terbuka atau elang yang melayang di langit. Tidak akan ada lagi yang mengikatnya. Oleh karena itu, kali ini, sangat penting untuk melewati jalur ini. 2 hari setelah melewati benteng kedua, benteng yang sangat besar itu, yang seperti binatang prasejarah,
raksasa yang berdiri di perbatasan Kekaisaran Jiama, akhirnya muncul di garis pandang Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng gunung dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara bor yang samar-samar dipancarkan dari tembok kota dan tidak bisa menahan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Kekuatan puluhan ribu tentara bergabung dan kekuatan ganas yang dibebankan ke langit kemungkinan tidak akan pucat dibandingkan dengan formasi gabungan dari Misty Cloud Sect. Kebebasan naga yang kembali ke lautan luas ada di sisi lain tembok kota ini. Namun, Xiaoyan sedikit babak belur. Benteng besar ini seperti harimau ganas yang berbaring di jalannya, menghalangi jalan terakhirnya. Terbang dengan paksa bukanlah metode yang dapat diandalkan. Melihatnya, saya hanya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa menyelinap melalui kerumunan. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan di bawah tempat sekelompok orang dengan kereta kuda itu datang dan pergi. Dia ragu-ragu sejenak, melangkah mundur perlahan dan akhirnya menghilang ke lautan manusia. Di jalan tanah kuning, sekelompok besar yang berjumlah hampir 100 orang berbaris dengan kecepatan tinggi menuju benteng besar di tepi pandangan mereka. Sepanjang jalan, mereka membawa kutukan yang dibebankan ke langit. Dari pakaian terpadu yang dikenakan kelompok orang ini, nampaknya mereka adalah milik perusahaan tentara bayaran. Memiliki 100 orang di perusahaan tentara bayaran berarti itu bisa dianggap menengah di dalam Kekaisaran Jiama. Karena, Zengui pas dekat dengan perbatasan, suasana kacau di sini sangat disukai oleh perusahaan tentara bayaran tertentu. Mereka tidak suka mengambil rute aman untuk berburu magical beast dan mendapatkan uang. Sebaliknya, mereka senang menjadi perusahaan tentara bayaran perang legendaris. Dengan kata lain, itu untuk membantu pihak tertentu dalam perang dan menuai imbalan besar atas bantuan mereka darinya. Meskipun hadiah semacam ini sangat luar biasa, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Bagaimanapun, di medan perang penggiling daging semacam itu, beberapa ratus pasukan terbunuh jika mereka tidak waspada bukanlah sesuatu yang unik. Jika seseorang berjalan beberapa ratus kilometer ke timur benteng dan melewati beberapa negara atau suku kecil, seseorang akan dapat memasuki wilayah khusus yang terkenal di seluruh benua sebagai wilayah sudut hitam. Di sini, karena geografi yang khusus, itu hampir menjadi wilayah paling kacau di seluruh benua. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara akan melarikan diri ke sana dan membangun aturan paling barbar. Selain itu, selain manusia, ada banyak ras lain di wilayah ini. Bisa disebut benua miniatur dengan keragamannya. Tidak ada hukum yang mengikat siapapun di dalam wilayah sudut hitam. Ada satu aturan, hukum rimba. Dengan kata lain, itu berarti yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat untuk dikonsumsi. Yang lemah tidak punya hak di tempat seperti itu. Ini adalah wilayah yang sangat sederhana. Selama Anda mau, tidak akan ada orang yang menghentikan Anda bahkan jika Anda memutuskan untuk memperkosa seorang wanita di jalan secara terbuka. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah Anda lebih baik memilih pihak yang Anda perkosaan dengan benar. Jika tidak, nasib Anda mungkin relatif sengsara. Dalam wilayah sudut hitam, seorang wanita kadang-kadang bahkan lebih menakutkan daripada pria. Hanya ada satu alasan untuk ini. Mereka berhasil bertahan di tempat ini. Selain itu, wilayah sudut hitam juga bisa disebut sebagai titik pertukaran informasi di dalam benua. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari tempat ini setiap hari. Setelah itu, akan ada banyak sekali informasi yang mengalir dari dunia luar ke dalamnya. Terus terang saja, jika Anda ingin terkenal dan ingin terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam bisa memberi Anda jalan pintas tercepat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan dan modal yang cukup. Jika tidak, hidup Anda akan hilang bahkan sebelum nama Anda bisa meninggalkan tempat ini. Sebagai wilayah kacau yang terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam juga cocok dengan reputasi ini. Setiap hari, akan ada orang kuat yang sekarat dan setiap hari, akan ada orang kuat yang berkerumun dari luar. Wilayah ini dipenuhi dengan kematian, tetapi juga dipenuhi dengan tantangan dan godaan. Di tempat seperti ini, hal-hal yang sulit dilihat seseorang di dunia luar, seperti metode ki kelas tinggi, teknik Do dan berbagai macam armor magis, kuali obat, bahan obat, obat tingkat tinggi, dapat menyebabkan orang untuk melihat sampai mata mereka linglung. Selain itu, dikabarkan bahwa metode ki kelas D telah muncul 2 kali di dalam rumah lelang di wilayah sudut hitam. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan semua ini, dia harus membayar harganya. Harga ini mungkin dalam bentuk koin emas atau mungkin pertukaran menggunakan barang lain. Singkatnya, pasti tidak akan ada sesuatu seperti kue yang jatuh dari surga di dalam wilayah sudut hitam. Mencintai kekacauan dan condong ke kegelapan tampaknya menjadi faktor tersembunyi di dalam umat manusia. Oleh karena itu, meskipun orang-orang tahu bahwa daerah ini diselimuti oleh udara berbahaya, masih ada banyak orang yang mengerumuni gelombang demi gelombang ke tempat ini. Tujuan mereka mungkin jalan pintas untuk dengan cepat menjadi terkenal di seluruh benua atau mungkin untuk dapat memperoleh metode ki kelas yang lebih tinggi, teknik Do, atau pil obat di wilayah yang kacau ini atau mungkin untuk mendapatkan kekayaan besar yang hanya bisa dibandingkan dengan surga. Terlepas dari alasannya, orang-orang yang berulang kali mengerumuni ini menyuntikkan lalu lintas manusia yang tak henti-hentinya ke wilayah Black Corner ini.
Oh ya, sesuatu yang hampir tidak disebutkan. Mungkin itu karena pasti akan ada efek sebaliknya ketika didorong ke ekstrim tetapi terletak di tengah, wilayah sudut hitam, adalah Akademi Jianan, yang terkenal di seluruh benua Doki. Hanya saja, wilayah tertentu yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan termasuk dalam wilayah yang damai. Siapapun yang membawa atmosfer dalam, daerah sudut hitam, ke tempat ini akan menjadi mayat di pohon besar yang terletak di garis batas antara Akademi Jianan dan daerah sudut hitam keesokan harinya. Selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada pengecualian. Ada desas-desus bahwa mayat 2 Do Huang dan 1 Do Huang digantung di pohon besar, yang disebut Pohon Roh Mati. Battle Through the Heavens, Chapter 379. Chapter 379, terkena. Sekelompok besar manusia dan kuda melesat lewat di jalan, menendang debu kuning yang menutupi jalan. Tawa dan kutukan berulang kali bergema di sepanjang jalan. Di belakang rombongan manusia dan kuda, ada beberapa orang yang mendorong kereta kuda dan membawa jubah. Mereka tidak memakai pakaian yang sama dengan tentara bayaran di depan mereka. Ini karena mereka hanyalah beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan membangun tenda di dalam Mercenary Company. Di antara kelompok pelayan ini, yang wajahnya tertutup debu, seseorang mendorong gerobak dengan topi patah di kepalanya tiba-tiba mendongak. Selain sepasang mata berwarna hitam yang terlihat jelas, sisa wajahnya yang tertutup debu hampir seluruhnya tersembunyi di bawah tanah kuning. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari para budak dengan ekspresi kayu di sampingnya. Memang layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang menyusu lidahnya. Jauh dari kota-kota di dalam kekaisaran Jiama yang bisa dibandingkan. Saat dia menatap tembok kota, yang tampak lebih besar dan lebih mengesankan saat dia bergerak mendekat, pria itu tiba-tiba menghela nafas pelan. Mendengar suara ini, orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan. Melihat situasinya, tampaknya dia berencana untuk mengandalkan perusahaan tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Kelompok itu semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gerbang kota yang sangat besar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan memperhatikan langit di atas tembok kota. Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar, tak berbentuk, di sana. Memang ada sensor energi. Untung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Kalau tidak, sensor energi tak terlihat itu mungkin langsung mengekspos saya. Dengan peralatan panah otomatis yang dimiliki oleh benteng militer semacam ini, saya kemungkinan akan menjadi target mereka untuk ditembak dengan liar jika saya ketahuan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yao Lao, busur biasa akan kesulitan melukainya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang dibuat secara khusus akan membuatnya sangat ketakutan, jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap. Bagaimanapun, energi Yao Lao hanya bisa memungkinkan Xiao Yan untuk melepaskan kekuatan, tetapi itu tidak akan menyebabkan tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa bertarung langsung dengan panah otomatis. Selain itu, sebagai kerajaan besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada apapun di benteng ini yang dapat menangani orang kuat kelas tinggi. Xiao Yan telah mendengar tentang apa yang disebut Air Splitting Three Continuous Crossbows, Godfire Bow, Soul Piercing Arrow, DEL. Hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan mereka dan Xiao Yan tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatan mereka secara pribadi. Saat jaraknya ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao Yan juga mendarat di gerbang kota yang menjulang tinggi itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota, yang bisa dianggap sangat diperkuat, alisnya bertaut erat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti dengan lambat. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambai dan memimpin rombongan menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin perusahaan tentara bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum saat mereka bercakap-cakap dengan para penjaga, nampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Zengui Pass. Mereka berdua bercakap-cakap dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan para penjaga yang berwajah dingin itu bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang telah didorong ke tangannya dari pemimpin kompi tentara bayaran. Baru kemudian yang terakhir ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia menunjukkan isyarat tangan kepada orang-orang di belakangnya. Barikade dan hal lain di belakangnya disingkirkan. Melihat para penjaga benar-benar tidak menggeledah perusahaan, Xiao Yan tidak dapat menahan nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Tangannya yang berkeringat menggenggam pegangan gerobak dengan erat saat ia buru-buru menundukkan kepala, mendorong gerobak dan mengikuti rombongan saat mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak memasuki terowongan gerbang kota, bagaimanapun, teriakan dingin dan keras tiba-tiba terdengar, membuat takut kelompok di depan sampai mereka buru-buru berhenti. Siapa orang yang membiarkan mereka memasuki kota dengan sembarangan? Saat teriakan terdengar, suara dari banyak baju besi yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Sesaat kemudian, puluhan tentara elit yang bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota.
Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan berjalan keluar dan melirik kompi tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. Keke, ini adalah Tuan Muda Mengla. Aku sudah beberapa bulan tidak melihatmu, tapi penampilanmu menjadi semakin kuat. Melihat perusahaannya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran buru-buru keluar. Ketika dia melihat pemuda berwajah gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyuman dengan cepat terungkap di wajahnya saat dia berbicara dengan sikap menjilat. Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkan Anda lewat bukanlah masalah besar, tetapi hari ini, saya tidak dapat mengizinkan Anda melakukannya. Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki, Zengui Pass harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, pergi dan cari mereka satu kali. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang di gambar di tempat. Petik 2. Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman, dan tersenyum tanpa daya ke arah pemimpin perusahaan yang disebut Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka, dan mulai menggeledah perusahaan. Ini buruk. Xiao Yan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pemuda itu muncul sebelumnya. Tanpa diduga, semuanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan mistik Laut Sekte telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan kompi. Mereka menahan gambar tersebut dan membandingkannya untuk waktu yang lama sebelum membiarkannya lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak kesal dengan tindakan mereka, mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, perusahaan tentara bayaran mereka kemungkinan besar tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menyerang mereka, bahkan Do Wang yang kuat pun harus berlindung sementara. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa melawan 10.000 orang sendirian. Pemuda bernama Mengla itu, tangannya ditopang di belakangnya. Matanya sangat dingin hingga seperti ular berbisa. Langkah kakinya bersilangan satu demi satu saat dia perlahan mengikuti rombongan dan berjalan turun. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Tatapannya menyapu para pelayan, yang tubuhnya mengeluarkan bau apak dan wajahnya tertutup kotoran kuning. Dengan suara dingin, dia berkata, bersihkan wajahmu. Siasat pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki keangkuhan sedikit pun yang dimiliki oleh Tuan Muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli dengan statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hatinya, dia merasa ada hal-hal yang sangat merepotkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan terungkap. Hasil untuk diekspos di tempat seperti itu tidak bagus. Mendengar teriakan Mengla, para pelayan dengan ekspresi kaku itu buru-buru menundukkan kepala mereka dengan takut-takut. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menghapus kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan gelap dan dingin Mengla perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia baru saja akan menarik pandangannya, ketika matanya tiba-tiba diam. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap pelayan berjubah abu-abu di belakang sekelompok orang. Dengan suara dingin, dia berkata, kamu, angkat kepalamu. Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota melemparkan tatapan mereka. Para tentara bayaran juga mengalihkan tatapan tertegun mereka ke arah pelayan berstatus rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu itu menghela nafas lembut, dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajah yang wajahnya ditutupi oleh tanah kuning menampakkan sepasang pupil hitam yang acuh tak acuh seperti malam. Tatapan Mengla bersentuhan dengan pupil hitam gelap itu. Dia awalnya terkejut. Mata berwarna hitam yang tergambar di dalam gambar itu muncul di benaknya dengan cara seperti kilat. Ekspresinya segera berubah. Pertarungan sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberinya akal sehat. Oleh karena itu, sebagai refleks bersyarat, jari-jarinya menyentuh tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya melesat ke belakang, suara tajam menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya, tangkap dia. Dia adalah Xiao Yan. Petik 2. Reaksinya mungkin sangat tajam, tetapi kekuatannya hanya ada di kelas Doushi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja mundur, Xiao Yan tertawa dingin. Tubuhnya bergoyang sedikit dan menyusul Mengla dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang ditembakkan secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat dan dengan keras menghantam dada yang terakhir. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dari tenggorokan Mengla. Wajahnya berubah pucat pasi. Gagal mengambil nyawa Mengla dalam satu pukulan, Xiao Yan baru saja akan menerkam ke depan ketika Mengla buru-buru memamerkan tubuhnya dan pergi ke belakang punggung para prajurit. Benar-benar tidak normal bagi seorang Doushi untuk memiliki tubuh yang gesit. Lebih dari 10, tajam, tombak panjang yang membawa cahaya samar Douki dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan aura pembunuhan. Mereka memang layak menjadi prajurit yang pernah hidup di medan perang. Hanya tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak dapat dibandingkan dengan tentara biasa.
Xiao Yan memutar kepalanya. Meskipun dia telah menghindari tombak panjang, serangan Xiao Yan juga diblokir. Saat dia melihat para prajurit itu berkumpul bersama dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyatukan alisnya dan mundur cukup jauh. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tercengang. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Meng La, yang disebut orang paling menonjol di antara generasi muda di Gui Meng Pas, terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi wajah mereka menjadi sedikit lamban setelah itu. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu. Xiao Yan yang membunuh Yun Leng dari Misty Cloud Sect yang merupakan Do Wang. Tiba-tiba, ada seseorang dari dalam perusahaan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera, banyak mata yang berapi-api diangkat. Mendengar suara itu, sepertinya tidak terlalu banyak keserakahan. Sebaliknya, itu berisi rasa ibadah. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi berbeda menatap Xiao Yan dengan saksama. Hal yang mengguncang kekaisaran Mama baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiao Yan yang melawan Misty Cloud Sect. Menyusul masalah perintah yang diinginkan dari Misty Cloud Sect, hampir setiap warga di Kekaisaran Magia tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiao Yan kepada Misty Cloud Sect akan dapat memperoleh metode Qi kelas Xuan untuk berlatih Do. Qi, metode Qi kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasaran. Apalagi itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Hadiah yang murah hati ini sudah cukup bagi banyak orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Xiao Yan, Zhen Gui Pas ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Meng La membengkak keunguan saat dia melirik Xiao Yan dengan kejam. Suaranya serak saat dia berbicara. Tuan Muda Meng La, saya ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Jalan Zhen Gui, ini jelas-jelas milik para pejabat kekaisaran. Kapan menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Misty Cloud Sect? Saya pikir jika masalah ini dikirim ke keluarga kekaisaran magia, saya takut bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiao Yan menyeka kotoran kuning dari wajahnya. Tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang memblokir gerbang kota saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar tawa dingin Xiao Yan, para prajurit juga terkejut. Segera, mereka menjadi sedikit ragu-ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik Kekaisaran Magia, dan tidak ada hubungannya dengan Misty Cloud Sect. Perintah yang diinginkan itu tidak diakui oleh para pejabat. Dengan kata lain, menangkap Xiao Yan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. Sungguh pria muda berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiao Yan dan berteriak, "Saya adalah wakil komandan, Zhen Gui Pas, Meng Li. Anda telah masuk tanpa izin ke kota penting. Menurut hukum kekaisaran kami, Anda harus ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari rasa sakit pada diri Anda sendiri." Petik 2. Anda Meng Li, anjing dari Misty Cloud Sect itu. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh Meng Li dan merasakan nafas samar yang keluar dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat kinya, dia harus berada di sekitar bintang Dowling 2 atau 3. Jatuhkan dia. Ekspresi Meng Li sedikit gelap dan serius saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung berteriak. Setelah mendengar perintah Meng Li, beberapa ratus tentara elit bersenjata lengkap keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu, mereka mengepung Xiao Yan lapis demi lapis. Tombak panjang dan tajam di tangan mereka berkedip dengan kilau yang tebal dan dingin saat sinar matahari terpantul dari mereka. Karena gagal menyelinap, aku hanya bisa menerobos dengan paksa. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit dari sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul dan muncul. Dia melambai penggaris yang berat dan itu membuat suara angin, huhu. Membunuh. Saat dia menatap Xiao Yan, yang telah menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia telah menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakan terakhir kepadanya, Xiao Yan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Misty Cloud Sect dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan menakutkan yang dia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Jika tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiao Yan, bahkan dalam kondisi prima. Bagaimanapun, orang kuat yang bisa bertarung dengan Dou Zong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di dalam benteng ini. Semuanya berhenti. Saat para prajurit itu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah, hendak memulai serangan untuk membunuh, teriakan keras tiba-tiba terdengar meledak-ledak. Segera, bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menghantam tanah dengan keras. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li. Dia tertawa dingin, "Meng Li,
Silver Armor Army, saya bukanlah orang-orang di bawah Misty Cloud Sect. Jika Anda ingin menjilat Misty Cloud Sect, ambil tindakan sendiri. Jangan berkhayal bahwa Anda dapat menggunakan orang-orang saya untuk bertindak sebagai batu loncatan bagi diri Anda sendiri. Petik 2. Mutai, kamu, melihat kekar, pria besar yang muncul, ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. Huff, Silver Armor Army, mundur. Mengabaikannya, pria kekar yang disebut Mutai berbalik, dan menangis ke arah prajurit elit yang telah mengepung Xiao Yan di tengah-tengah mereka. Ya, Tuan Komandan. Para prajurit itu tidak ragu sedikit pun ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka mengeluarkan suara, sua, dan menyimpan tombak mereka. Suara mereka begitu teratur sehingga tidak ada gaung sedikit pun. Mereka kemudian diam-diam mundur ke dalam terowongan gerbang kota dan tidak bergerak, seperti tiang kayu. Melihat aksi para prajurit ini, jelas bahwa orang bernama Mutai ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Haha, anak kecil, kamu memiliki keberanian. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mempermalukan Mystical Sect dengan cara seperti itu. Jika saya tidak didikte oleh status saya akan mengundang Anda untuk minum-minum dengan saya. Pria besar, yang seperti pagoda besi, tertawa keras ke arah Xiao Yan. Tawanya seperti guntur. Terima kasih, Komandan Mutai. Situasi, yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, menyebabkan Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat wajah Mutai tampaknya tidak memiliki niat jahat, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya dalam lingkup pekerjaan saya. Jika perintah buronan Misty Cloud Sekte dikenali oleh para pejabat, maka dan hanya setelah itu saya dapat menangkap Anda. Namun, itu beruntung. Mutai melambaikan tangannya. Dia melirik Meng Li yang berwajah hijau dan tersenyum sambil berkata, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Zengui Pass ini yang akan menghentikanmu. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi padat tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, Wakil Komandan Meng Li, jika kamu ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari Misty Cloud Sect, datang dan serang aku sendiri. Bajingan kecil, sombong sekali. Hari ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan tubuh Anda yang terluka ini. Petik 2. Wajah Meng Li bergantian antara hijau dan putih. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan terlibat dalam masalah ini. Sejujurnya, di dalam hatinya, dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiao Yan. Bagaimanapun, bahkan orang yang kuat seperti Yun Leng telah mati oleh tangan Xiao Yan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di dalam Zengui Pass akan turun sampai ke dasar lembah. Karena itu, meskipun dia merasa tidak pasti di dalam hatinya, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju. Battle Through the Heavens, Chapter 380. Chapter 380, meninggalkan Kekaisaran Jiama. Sekelompok orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang baru saja mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh Misty Cloud Sect dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Doowang? Tangan Mutai disilangkan di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan ki yang kuat dan tegas meskipun tidak sedang marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya pasti, kekuatannya jelas jauh melebihi Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria parubaya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dowling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup baik, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menyusul lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mutai saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar itu, dengan sedikit minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di dalam Kekaisaran Magia yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan modis. Tentu saja, dengan mata Mutai, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mutai merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penguasa ini tak bisa dianggap remeh. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar jika Anda semua perlu mendengarkan saya. Sebagai komandan tertinggi, Zengui Pass, peraturan saya adalah hukum saat Anda berkompetisi di wilayah saya.
Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kekuatan kalian berdua tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada daerah sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda tentang beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan pertandingan hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertengkar sampai orang lain mati. Jika tidak, jika wakil komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat itu? Haha, sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Mutai, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa di dalam Zen Gui Pas ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak dapat bergabung. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Huff, Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah itu bergetar sedikit dan Doki yang berwarna kuning tua dengan cepat membungkusnya. Dengan segera, bau samar darah keluar dari bilahnya. Melihat provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit marah, Mutai hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh. Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode Ki Afinitas Tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Do, Blood Killer Knife miliknya, yang juga merupakan level rendah kelas Suan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Petik 2. Mutai, kamu berlebihan. Mendengar Mutai benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mutai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara lemah, dia berkata, mulailah. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Mama secepat mungkin untuk menghindari munculnya lebih banyak masalah. Petik 2. Baiklah. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran untuk mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, sungguh orang yang sangat sombong. Saat melihat jurus Xiao Yan ini, Meng Li langsung menjadi sangat marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu, pasir kuning mulai menggelora di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang sedang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa iri. Kelas Dowling. Ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Doki Armor berwarna kuning, muncul di hadapan semua orang. Proyeksi tajam berbentuk pisau ditembakkan dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Doki dan semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba, teriakan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat, berdarah, saat itu langsung menusuk ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Teknik Do pisau berdarah dari orang ini semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan bintang 4 biasa Dowling akan kesulitan menerimanya. Mutai tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan, yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya di sekitar Dadoshi. Jangan bilang ini kekuatan sejatinya. Petik 2. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan bersinar di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiao Yan yang aneh. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Dentang, tangan Xiao Yan diangkat dengan lembut. Penguasa Suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan yang ganas. Segera, percikan terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata itu bersentuhan, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah.
Xiao Yan memegang penguasa Suan berat dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikitpun. Wajah memerah Meng Li, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikitpun. Sungguh kekuatan yang kuat dan sepertinya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya ini sangat unik. Hanya melihat Qi-nya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dadoshi. Alis Mutai berkedut tanpa sadar saat dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhen Gui Pass, tetapi bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memotong kepala bandit yang arogan dan lalim dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin keluar dan menunjukkan kekuranganmu. Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik daun saat itu menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyembur keluar. Gluk, dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dan dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia membentur tembok kota dengan keras. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti kepompong. Armor Douqi di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih kuat? Petik 2. Diam. Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Lama kemudian sebelum ada seseorang yang mengerang pelan. Seseorang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kalah dan langsung muntah darah hanya setelah satu kali pertukaran. Pria muda yang tampaknya bahkan tidak berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan ini. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah murah hati untuk menangkap Xiao Yan, langsung melepaskan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara ganas yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh penatua Yun Leng benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat sekelas Dou Wang. Bahkan jika kompi tentara bayaran ini akan menyatukan semua kekuatan mereka, sepertinya itu masih belum cukup untuk menangani beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mu Tai perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan nyala api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, Xiao Yan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi. Cepat. Petik 2. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling. Keringat dingin mengucur di dahinya. Pikiran di dalam hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zong Yun San, Yao Lao sama sekali tidak terlihat takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu tadi? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Mu Tai dan bertanya, Panglima tertinggi Mu Tai, bolehkah saya tahu jika saya bisa pergi sekarang? Tentu saja. Saya telah mengatakan bahwa selama Anda dapat mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zhen Gui Pass ini. Mu Tai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan. Seketika, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekelilingnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Komandan Mu Tai, aku akan membalas budi ini untuk Mu Clan di masa depan. Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Mu Tai yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mu Tai kosong sesaat sebelum tersenyum.
Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li. Tatapan Xiao Yan beralih ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiao Yan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan santai. Suara samar miliknya itu, bagaimanapun, diam-diam dikeluarkan. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Jika saatnya tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Petik 2. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Mu Tai tanpa sadar berubah sama sekali tanpa ekspresi. Meminta Douzong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam kekaisaran Jia Matanda Pagar. Sampai jumpa di chapter berikutnya.